Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi halakal insana min tin, allazi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dari saripati tanah, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui dirinya sebagai hamba dan mengakui Tuhannya sebagai sang Halik. Menciptakan dirinya, siap menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia sudah pernah menjawab bala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang menjadi suri teladan kita, baik di dalam melakoni perang hamba maupun di dalam bagaimana melakoni peran dan fungsi kekhalifahan kita dalam berbagai profesi. Nah, salah satu bukti tanda penghambaan keimanan dan kesyukuran kita pada kesempatan ini dengan memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wasarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal iman dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah mulianya kalau seluruh azan, tinggalkan seluruh aktivitas dunia kita, bersegeralah untuk memberikan haknya Allah. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu seandainya mau mempelajari rahasia di balik salat awal waktu. Ketika sudah melaksanakan ibadah, bersegeralah kembali melaksanakan tugas. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kembali kita melaksanakan tugas kita sesuai profesi kita. Yang terkadang menggiring manusia lalai dari tugas penghambaannya adalah mencari rezeki. Karena rezeki mungkin hanya di makna sempit, hanya materi saja. Allah menutup ayatnya, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang baik. Yarsuqu man yasha bighairi hisab, aku akan berikan kepada siapa yang ku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, hari ini sudah 3 Rajab, bulan ke-7 berdasarkan perhitungan peredaran bulan Qamariah 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 4 Februari bulan kedua berdasarkan pergerakan bumi. Tahun miladiah 2022. Matahari dan bulan kedua-duanya adalah alat perhitungan waktu. Tidak terasa insyaallah tinggal 2 bulan akan hadir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kesempatan kita untuk menyambutnya. Bulan Rajab adalah bulan yang bersejarah.
Termasuk bulan juga yang dimuliakan oleh Allah dari 4 bulan haram yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Bulan kedamaian, bulan di mana Rasulullah menempuh perjalanan spiritual menuju puncak kemuliaan, bertemu dengan Maha yang Maha Mulia. Februari, begitu juga Februari. Ini merupakan bulan bersejarah juga bagi saudara kita yang beretnis Tionghoa Cina, di mana 1 Februari kemarin diperingati sebagai Imlek. Nah, setiap perputaran atau pergerakan waktu itu adalah momen untuk mengevaluasi diri. Apa yang perlu dievaluasi adalah iman dan ketakwaan kita. Namun keimanan dan ketakwaan yang kuat yang perlu ditingkatkan, yang perlu dievaluasi, itu harus dilandasi dengan pemahaman, pengetahuan yang mendalam terhadap siapa sih sebenarnya yang kita imani. Nah, salah satu yang sangat mendasar adalah bagaimana pemahaman akan diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Memahami diri adalah jalan untuk menemukan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sehingga inilah mungkin menjadi tema khutbah kita, bagaimana memahami siapa sih diri kita dan untuk apa kita diciptakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, setiap diri memang diperintahkan oleh Allah memahami siapa sih dirinya. Asal penciptaannya, falyansuril insana mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia bersumber dari apa? Wa bada khalqal insani min tin. Diciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ini di surah As-Sajdah. Ayat 7. Ayat 8 dilanjutkan. Ja'ala nafsahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan saya jadikan anak keturunannya itu berasal dari air yang terpencar. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi. Nah, kalau kita memperhatikan ini ayat, ini banyak ayat yang menjelaskan termasuk proses penciptaan, bagaimana tahapan-tahapan penciptaan diri kita di dalam rahim, banyak. Tetapi cukup ayat ini kita bisa memahami siapa sih diri kita sebenarnya. Diri kita terdiri dari unsur tanah dan unsur air yang membentuk badan fisik atau jasad atau jasmani, dan ruh atau unsur-unsur ilahiyah yang meliputi badan jiwa, dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut badan bioplasmik. Unsur-unsur tanah dan air merupakan bahan baku titik awal makhluk hidup yang disebut sel dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita semua berasal dari satu titik yang disebut dengan sel, membentuk jaringan, membentuk organ, ada jantung, ada paru-paru, ada limfa. Kemudian saling berhubungan membentuk sistem tubuh. Ukuran awal badan jasad kita, satu sel itu hanya 1 mikron. Berapa yang dimaksud 1 mikron itu? 1/10.000 cm. Masih kita tidak yakin bahwa betapa Allah luar biasa. Kita menghadirkan diri kita berasal dari satu titik yang sangat kecil, 1/10.000 cm. Subhanallah, kalau kita pelajari itu dari sains, baru kurang lebih ukuran 2 cm itu sudah hampir lengkap organnya. 2 cm sudah ada jantung, sudah ada paru-paru. Dari mana itu ya? Dari peleburan sel sperma dari bapak dan ovum dari ibu. Badan non fisik dikenal juga dengan badan energi atau badan cahaya atau badan bioplasmik atau badan jiwa. Ini mendapatkan potensi hidup ar-ruh dengan berbagai sifat-sifat ilahiyah yang maha menghidupkan. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sayangnya sedikit yang mensyukuri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan yang Allah. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Ini juga perlu dipahami juga. Pertama, kita diciptakan untuk menyembah hanya kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah hanya kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah As-Sariyah 51-56. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah.
Apalagi kita sudah bersumpah tadi di dalam rahim. Yang kedua, kita dihadirkan sebagai khalifah dalam berbagai profesi untuk mengelola alam ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Al-Baqarah 30. Jadi kita tidak terlepas dari dua peran ini, sebagai hamba dan sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi, bukan untuk menghancurkan alam semesta ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, dengan memahami diri baik secara jasadia maupun ruhania ilahiyah, mengantar hamba untuk tahu diri, bisa memposisikan dirinya sebagai hamba yang serba terbatas, dan memahami Tuhannya sebagai maha tak terbatas, menciptakan dirinya sekaligus mengatur dan memelihara seluruh proses yang terjadi dalam diri. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran kebesaranku bagi orang yang yakin. Di dalam dirimu juga, apakah kamu pernah merenungkan betapa jantungmu tidak pernah berhenti berdetak? Dengan memahami diri, memiliki potensi ruhania ilahiyah, maka dapat membangun keyakinan bahwa kita semua ini memiliki fitrah kecerdasan. Tidak ada orang yang bodoh diciptakan oleh Allah. Memiliki fitrah kemuliaan, kejujuran, keadilan, kepedulian. Tetapi memang tadi perjuangannya, karena ada setan, ada fujur hawa taqwa dalam diri kita. Dan sifat-sifat mulia ilahiyah lainnya yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan, makin banyak dipraktekkan dalam kehidupan, dalam profesi kita. Dia yang jujur, dia yang cerdas, makin mulialah, makin dekatlah seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan memahami tujuan hidup, peta jalan kehidupan mengantar hamba untuk melakoni hidupnya dengan ketaatan, melaksanakan ibadah ritual yang berkualitas dan bermakna, dan bermuamalah yang bertanggung jawab dalam berbagai posisi. Makin banyak tanggung jawab diberikan Allah, makin banyaklah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ibadah salatnya akan membimbing amalan profesinya di antara salat, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Bukankah salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Tetapi kenapa masih banyak yang korupsi? Berarti amalan-amalan ritual itu belum membantu, belum membangun dirinya untuk bagaimana terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mengingat dan menghadirkan sifat mulia Tuhan bersikir dalam segala aktivitasnya, menghadirkan kejujuran, keadilan, kepedulian di dalam profesinya. Fa idza qadaitumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Setelah melaksanakan salat, laksanakanlah profesi, tetapi jangan lupa menghadirkan Allah. Hadirkan kejujuran, hadirkan keadilan dalam profesi kita. Inilah mungkin yang disebut dengan sikri temapet dalam bahasa Bugis. Karena Allah menyampaikan, ketika kamu sudah salat, ingat aku, hadirkan aku. Karena segala sesuatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zikir. Dan jangan lupa bahwa segala profesi yang diberikan itu akan dipertanggungjawabkan. Aku berikan profesi yang berbeda-beda, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang amanah dalam melaksanakan profesi. Ini perlu dipahami. Karena terkadang profesi yang diberikan oleh Allah kepada kita seakan-akan tidak dianggap sebagai jalan kemuliaan. Hanya ritual saja yang dianggap untuk mengantar kita jadi mulia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Pemahaman yang mendalam akan diri akan memperkokoh keimanan terhadap siapa Tuhan yang kita sembah, dan membangun ketaatan dalam melaksanakan amalan ritual yang berkualitas dan muamalah yang beretika dan bertanggung jawab dalam berbagai profesi. Keduanya merupakan peta jalan seseorang hamba mencapai puncak kemuliaan ketakwaan sebenar-benarnya. Takwa al-muslimun memiliki predikat jiwa yang tenang, bahagia, al-mutmainnah, yang insya Allah akan mendapat pengakuan sebagai hamba dan mendapatkan panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuk ke dalam surgaku. Diundang masuk surga. Saya kira ini semua ini yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.